Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan. Dibutuhkan suatu pemahaman yang mendasar tentang hakikat apa sebenarnya kurikulum, yang bisa diibaratkan sebagai tujuan-tujuan untuk pembelajaran. Kemudian di sini ada beberapa peta konsep, ada tujuan dan juga manfaat dalam hakikat kurikulum dalam pendidikan. Jadi secara umum hakikat kurikulum dalam pendidikan yaitu seperangkat pelajaran yang mencakup tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Kemudian hal yang kedua yang akan saya sampaikan adalah kurikulum juga sebagai konservatif, fungsi kreatif, memberikan kritik apa saja yang bisa menghadirkan suatu hal yang inovatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dua hal, tujuan dan dua manfaat. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah dua tujuan dari hakikat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang memang di bawah bimbingan sekolah dan pengawasan dari sekolah juga. Kemudian tujuan yang kedua yang akan saya sampaikan adalah untuk mencapai visi yang kompetensi yang ingin dicapai sebagai aktivitas pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik sebagai panduan dalam belajar. Di sini saya sudah menjelaskan dan menyampaikan beberapa hal tujuan dari hakikat kurikulum dalam pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan ada dua macam manfaat dalam hakikat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum sebagai evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah kurikulum ini juga bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk guru dan pengajar. Baik, di sini saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan tujuan dan manfaat dari hakikat kurikulum dalam pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan lanjut mungkin bagaimana sejarah kenapa sih munculnya istilah kurikulum gitu ya di dalam sistem pendidikan. Kata istilah kurikulum itu diambil dari istilah kurir, dan kurir itu dari bahasa Yunani. Jadi diartikan bahwa kurir itu sebagai seorang pelajar yang akan menempuh jarak dan start sampai sini. Nah, dari analogi itu kita pindahkan menjadi konsep kurikulum itu menjadi serangkaian mata pelajaran yang dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah, dan itu adalah konsep yang paling tradisional. Kemudian setelah itu berkembang menjadi lebih luas bahwa kurikulum itu bukan hanya sekedar seperangkat pelajaran, tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah, baik itu oleh guru, oleh tenaga kependidikan, dan lainnya. Pelajaran tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah, baik itu oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru, para peserta didik yang memang di bawah bimbingan sekolah dan pengawasan dari sekolah juga. Dalam hakikat kurikulum itu, sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum pun mengalami perkembangan seperti yang terjadi. Saya sampaikan ada yang bicara kurikulum itu sebagai sebuah tujuan-tujuan untuk mencapai visi yang kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian
Juga kurikulum sebagai aktivitas yang tadi berisikan tentang pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan bimbingan guru dan sekolah tentu saja. Kemudian juga kurikulum sebagai alat evaluasi, untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun, untuk kemudian dilihat efektifnya, dinilai apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki kurikulum sendiri untuk orang tua, kemudian untuk pendidik dan masyarakat pada umumnya. Kemampuan yang dimiliki, kemudian juga fungsi seleksi tadi, bagaimana dia bisa menentukan ya di mana ruang lingkup dari proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang paling penting adalah fungsi individualis, artinya bahwa pembelajaran ini harus bisa mengangkat kemampuan individual siswa, minat bakat siswa, sehingga bisa digali, bisa diciptakan oleh siswa, dan namanya diberikan penanganan, diberikan statement, sehingga dia bisa membentuk sosok manusia yang memunculkan minat dan bakatnya. Artinya pendidikan itu bukan menjadikan siswa sebagai generalis secara bakatnya, apa kemudian seperti apa dan hakikatnya antara orang tua dan guru. Itu punya klik yang jelas ya gitu, tentang apa yang mau dibangun. Tapi sekolah ini umumnya satu guru itu harus memperhatikan bakat-bakat siswanya yang unik, atau pendidikan itu ingin menggali potensi-potensi siswa yang di dalam dirinya. Bagaimana kurikulum ini bisa menyediakan, karena di dalam proses pendidikan kita bisa mengenal dan instrukturer, adakah kurikuler dan ada instrukturer. Nah, bagaimana fungsi kreatif ini melalui ekstrakurikuler, misalnya bisa mengembangkan minat dan bakat siswa itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang sangat difasilitasi. Jadi sangat dalam proses pendidikan itu sebaiknya, apalagi sekarang ekstrakurikuler di sekolah-sekolah itu sudah sangat luas dan banyak, dan pilihan-pilihan akomodasi minat dan kemampuan siswa. Tentang peran kurikulum sebagai fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis ini seperti apa. Kemudian pengetahuan itu menjadi sebuah kurikulum, kemudian dikritisi kan, tidak hanya bahwa ilmu pengetahuan itu hanya harus semua masuk, tapi harus dipilah, harus difilter, harus ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik dimilikinya. Jadi sangat difasilitasi dalam proses pendidikan itu sebaiknya, apalagi sekarang ekstrakurikuler di sekolah-sekolah sudah sangat luas, bisa banyaknya, dan itu dipilih pilihan akomodasi minat dan kemampuan siswa. Kemudian dikritis, tidak hanya bahwa ilmu pengetahuan itu harus semuanya masuk, tetapi harus dipilah, harus difilter, harus ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik yang menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.